Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama Bapak Jaki Prima. Bapak berkuliah di Universitas Terbuka, jurusan PGSD semester 4. Nah, kali ini Bapak akan membahas materi pembelajaran IPAS kelas 3 bab 4. Materi IPAS kali ini terbagi dua topik ya. Topik pertama yaitu topik A tentang energi di sekitar kita, dan topik B sumber energi di sekitar kita. Baiklah anak-anak, langsung saja Bapak jelaskan materinya. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas apa itu energi, apa saja bentuk-bentuk energi, apa saja energi yang ada di sekitar kita. Pernahkah kalian mengalami pemadaman listrik? Saat itu, benda apa saja yang menjadi tidak bisa berfungsi? Listrik adalah salah satu bentuk energi. Manusia banyak memanfaatkan energi listrik untuk banyak hal. Tapi, tahukah kalian, listrik bukan satu-satunya bentuk energi. Ada banyak bentuk energi yang ada di sekitar kita. Semua energi ini bermanfaat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu, apa sajakah macam-macam bentuk energi? Jadi, apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, atau bisa juga diartikan sebagai daya yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan manusia. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya yaitu kita membahas apa saja bentuk energi. Energi banyak bentuknya. Setiap bentuk energi bisa saja berbeda-beda kegunaannya. Energi terbagi menjadi 6 bagian dan memiliki kegunaannya masing-masing. Pertama, energi panas. Adanya energi panas membuat manusia bisa menghangatkan tubuhnya, mengeringkan pakaian, mengeringkan makanan seperti ikan, garam, dan kerupuk. Selain itu, energi panas bisa dipakai untuk memasak. Contoh energi panas adalah api, sinar matahari, dan listrik. Yang kedua adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Energi cahaya menyebabkan tempat gelap menjadi terang. Contoh energi cahaya adalah cahaya matahari, senter, dan lampu. Yang ketiga yaitu energi listrik. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik digunakan untuk menyalakan berbagai macam alat elektronik. Contohnya lampu, TV, komputer, radio, dan kulkas. Yang keempat adalah energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Energi gerak disebut juga energi kinetik. Contoh alat yang menghasilkan energi gerak seperti bor listrik, kipas angin, blender, dan kincir angin. Yang kelima adalah energi kimia. Energi kimia banyak terdapat pada bahan makanan dan bahan bakar. Contoh energi kimia adalah makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Selain itu, contoh bahan bakar seperti bensin, solar, minyak tanah, dan kayu bakar. Yang keenam adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dikeluarkan oleh benda-benda yang mengeluarkan bunyi. Tahukah kalian bahwa benda yang berbunyi akan menghasilkan getaran ketika memetik dawai? Apa saja contoh energi bunyi? Energi bunyi bisa dari alat musik yang dimainkan seperti gitar, gendang, dan piano.
Sumber bunyi bisa juga dari klakson motor. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita sudah membahas topik A, yaitu tentang energi di sekitar kita. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke topik B, yaitu sumber energi di sekitar kita. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari mana energi berasal? Yang kedua, bagaimana kita menggunakan energi? Energi berasal dari sumber energi. Apa saja sumber energi itu? Sumber energi itu ada matahari, makanan, bahan bakar, angin dan air, baterai dan panas bumi. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana kita menggunakan energi. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan ya. Yang pertama, manusia menggunakan matahari sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, makanan menghasilkan energi. Nah, energi ini untuk menggerakkan otot manusia, sehingga manusia bisa beraktivitas. Dan cara yang ketiga adalah air. Air digunakan manusia sebagai pembangkit listrik. Nah, selanjutnya mari kita sama-sama mendengar percakapan teman kita ya. Kenapa kamu membeli baterai, Nina? Iya, kemarin waktu mati lampu, senter di rumah tidak bisa dipakai karena tidak ada baterai. Anak-anak semua, tahukah kalian bahwa senter membutuhkan energi untuk menyala? Lalu, dari mana senter mendapatkan energi? Nah, baterai menyimpan energi. Baterai dapat menghidupkan yang namanya elektronik. Contohnya seperti lampu senter, jam, telepon pintar atau HP, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa sajakah sumber energi yang ada di muka bumi ini? Nah, sekarang tugas kalian adalah menyalin tabel berikut di buku tugas kalian. Kalian diminta untuk mencari sumber-sumber energi dari kartu-kartu yang akan dibagikan oleh guru kalian. Tapi di sini Bapak akan membantu mengisinya ya. Nanti dicocokkan dengan kartu-kartu yang guru kalian bagikan. Nah, di sini ada kartu matahari. Nah, sumber energi dari matahari adalah panas dan cahaya. Kemudian ada air. Air ini adalah sumber energi gerak dan kimia. Lanjut ada LPG, lilin, kayu bakar. Nah, ini merupakan sumber energi dari kimia yang dapat diubah menjadi energi panas dan cahaya. Nah, cahaya ini dari api ya. Kemudian sayur dan buah atau baterai. Ini merupakan sumber energi kimia. Lanjut, alat musik pukul, yaitu biasa juga disebut gendang. Nah, gendang ini menghasilkan energi, yaitu sumber energi bunyi. Selanjutnya ada angin. Nah, angin ini merupakan sumber energi gerak. Lanjut, ada petir. Petir ini adalah sumber energi listrik, dapat juga menghasilkan energi panas dan cahaya. Kemudian ada panas bumi. Panas bumi merupakan sumber energi panas yang dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya ada bensin. Nah, bensin ini merupakan sumber energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas ketika dibakar dan menjadi energi gerak dengan bantuan mesin kendaraan seperti motor. Kemudian ada batu bara.
ini merupakan sumber energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas. Nah, anak-anak, kita sudah selesai. Nah, sekarang yuk kita mengenal sumber energi. Nah, sekarang yuk kita mengenal sumber energi. Semua energi dihasilkan dari sumber energi. Bumi kita menyimpan banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan energi. Baik anak-anak, kita bahas energi yang pertama adalah matahari. Nah, matahari ini menghasilkan energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Energi panas dan cahaya dari matahari banyak dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Selain itu, matahari juga dipakai untuk membangkitkan listrik atau yang biasa disebut tenaga surya. Selanjutnya, yang kedua adalah makanan. Nah, anak-anak, ternyata makanan ini menjadi sumber energi. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk beraktivitas, baik itu tumbuhan dan hewan. Makanan menghasilkan energi sehingga kita bisa menggerakkan otot tubuh kita untuk beraktivitas seperti berjalan, belajar, olahraga, dan kegiatan kita yang lainnya. Nah, anak-anak, makanan yang kalian makan ternyata menghasilkan energi. Nah, nanti energi itu yang akan menggerakkan otot-otot kalian sehingga kalian bisa beraktivitas, kalian bisa bermain, kalian bisa bersekolah, kalian bisa lari maupun olahraga. Yang ketiga adalah sumber energi bahan bakar. Nah, bahan bakar dibakar untuk menghasilkan energi. Contoh dari bahan bakar seperti bensin, solar, gas LPG, minyak tanah, gas alam, batu bara, dan kayu bakar. Semua bahan bakar mengandung energi kimia. Nah, saat dibakar, semua energi ini akan diubah menjadi energi panas. Tapi anak-anak, jika kalian ingin mencoba, kalian wajib didampingi guru atau orang tua kalian ya. Kalian tidak boleh mencoba-coba menggunakan bahan bakar sendiri tanpa pengawasan guru maupun orang tua kalian. Kita lanjut, yang keempat adalah sumber energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menghasilkan energi gerak. Angin berguna untuk menggerakkan kapal layar atau menerbangkan layang-layang. Angin juga bisa menghasilkan energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Anak-anak, bisa kita lihat di gambar sebelah kiri adalah kincir angin dan sebelah kanan adalah layang-layang. Tahukah kalian bahwa kincir angin bisa bergerak karena adanya pengaruh angin? Begitu juga dengan layang-layang. Layang-layang bisa terbang karena adanya angin. Kita lanjut, berikutnya adalah sumber energi air. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Tanpa air tidak akan ada kehidupan. Selain itu, air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi gerak. Saat mengalir, seperti sungai atau air terjun, air bergerak. Nah, aliran air ini bisa dipakai untuk menggerakkan benda lainnya. Nah, manusia memanfaatkan gerakan air sebagai pembangkit listrik. Kita lanjut ke sumber energi berikutnya, yaitu baterai. Penemuan baterai memudahkan manusia membawa alat elektronik. Benda-benda seperti senter, ponsel pintar, dan jam menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Energi pada baterai bisa habis, tapi jika habis, maka benda-benda yang membutuhkan energi listrik juga akan mati. Dan yang terakhir adalah sumber energi
panas bumi. Nah, anak-anak, pernahkah kalian ke tempat wisata kawah gunung berapi? Apakah kalian melihat uap panas yang keluar dari dalam tanah pada tempat-tempat tertentu? Nah, bumi kita menyimpan uap panas atau disebut panas bumi. Manusia bisa memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi panas. Dengan perkembangan teknologi, panas bumi ini diubah untuk menghasilkan energi listrik. Baiklah anak-anak, video pembelajaran kita berakhir sampai di sini dulu ya. Semoga dengan video pembelajaran ini, anak-anak lebih memahami lagi di pembelajaran ini. Bapak berharap dimanapun kalian berada, kalian tetap semangat belajarnya ya. Sehat selalu dan tentunya lebih semangat lagi. Cukup sekian penjelasan dari Bapak. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.